tamat sembahyang. Tamat tadi bah khatam, habis. Tidak ada lagi kisah sembahyang. Tidak ada lagi puasa, kada ada kisah lagi. Habis tuh bang. Oh malah pernah mendapati satu masyarakat nang kayak itu. Orang bukaan puasa 10 menit lagi pian. 10 menit lagi bukaan puasa. Kan bersusurung berdahulu kalau kita Ramadan nih bila membukakan sebelum masuk waktu makanan bersusurung kita menghadang buka puasa. Ternyata di pelatar itu berataan bubuhan nang betamat. Saruan nya saruan disuruh orang, cuma nang betamat berataan. 10 menit lagi hanya bukaan sudah nah buatin nasi kerangsang. Bismillah ngam makanan diambil. Berataan sekelompokan inya makanan. Yang di rumah nih kada kawal lagi berucap dah, makanya jaga orangnya. Nah kawal lagi berucap badan ya dah. Nang di rumah astagfirullah ya Allah, ampuni dosa kami kena kau menagur nang kakak ini dah. Astagfirullah ya Rabb ya Allah, 10 menit lagi makanan berdahulu. Napa aja sekong ada napi nawan di betakon. Napa aja makan berdahulu aja. Bah bukan mau nih puasaan aja. Kami jurang kada mau puasaan lagi. Apa dijalak puasa. Orang puasa tuh orang kada tahu di Tuhan bener orang tamat ngarannya. Tamat banyak ada guna lagi puasa sembahyang ada berguna ngam makanan pas orang bukaan ngong langsung aja turunan tuan rumah terima kasih inya sudah makanan. Bayangkan pian malu tuh kada ada lagi, supan kada ada lagi, al haya minal iman, malu daripada iman. Hilang malu berarti imannya sudah hilang juga. Wallahi min dalik. Ada manusia nang kakak itu wah ini ada aja nambah tabus gen hakon jadi orang mau pati 2,5 juta aja bayar ahli surga biar dihisap pulang 2,5 juta apa nama pangulir terdahulu aku jurang dalesan nabung behimat bayar 2,5 juta malaran ada sembahyang lagi hakon aja 2,5 juta murahnya surga 2,5 juta ya pak larangnya harga sepides kopi surga semurah itulah bah cuma itulah kita nih lah aneh juga pian ulun sampai bingung mengamati menganalisis keberadaan umat di Indonesia ini aneh kalau ada aja ajaran napina aneh-aneh pasti ada nama umpati lucu juga padahal sudah dilajari oleh guru-guru kita kalau ada yang mengaku jadi nabi setelah adanya Nabi Muhammad wajib tidak percaya. Sudah diajari, tapi ada nama ngaku jadi nabi, ada tuh anak buahnya. Pasti dah, bingung juga ulun. Sampai ada tukang gunting dulu tuh mengaku jadi Nabi Isa, percaya aja ada nah jadi anak muridnya. Kayak apa? Bina hungang bener kelakuannya itu. Bahkan ada nama ngaku jadi malaikat Jibril, ada kada anak muridnya? Banyak anak muridnya, Lia Eden. Ini ngaku jadi Jibril dulu tuh. Ditangkap oleh polisi dihukum 2 tahun. Itulah kita salutnya kepolisian Republik Indonesia. Jangankan teroris, jangankan maling, jangankan koruptor, Jibril ditangkapnya. Bayangkan biar hebatnya kepolisian Republik Indonesia tuh. Mengaku Jibril palsu aja bang namanya ditangkap. Jibril asli kita kalau ditangkap mengaku Jibril tangkap polisi yuk ada aja nam percaya kan aneh juga ulun kayak itu nah. Pokoknya bila ada ajaran pina aneh-aneh pasti ada anak muridnya aneh juga lucu juga jadi pasar nih payu terus di Indonesia nih apa aja yang dijual payu laku terus kan kayak itu bang lah jadi ya Allah walhasil ngalih benar takawan lawan bubuhannya nang itu nah ngalih benar naudzubillahi min dalik mudahan kita selamat berataan lah. Nah kembali ke kisah Isra Mi'raj sedikit lagi. Jadi waktu di malam Isra Mi'raj tadi Nabi tetamu orang-orang namanya catok-catok kepalanya sampai pecah ternyata dosa mereka lagi hidup di dunia katuju malambat-lambat akan sembahyang berat kepala gawi sembahyang apalagi sampai perai sembahyang kada lagi balang kambingan balang hadangan saking parainya polos hirang lalu kada suah lalu sembahyang no siang ini mulai umur balik sampai 40 tahun kada suah sembahyang ya apa ngeri nah kayak ini. Nah hadirin sekalian rahimakumullah setelah selesai Nabi Isra
Ini memang berkisah tuh kada kau berataan bang lah, lain kayak orang bahari baca dardir itu sampai tamat. Orang bahari baca kitab dardir dari awal sampai tamat. Kadang-kadang ganti-ganti tuan gurunya. Ada nomor 2, ada nomor 3 tuan gurunya. Tengah malam, zaman lampu strongking. Orang bahari hakon aja, kita wah ini kayak tau tinggal ke orang bulik. Kada lain zamannya, lain zaman kita nih lain. Kita wah ini kisahnya comot gitu aja, ambil sebagian asal ada aja, mengambil berkat. Nah setelah Nabi selesai Isra, maka kemudian Nabi dinaikkan ke langit. Wa ba'da Isra'in urujun lis sama. Sesudah Nabi Isra, Nabi naik ke atas langit. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sampai Nabi kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedang berbicara. Min ghairi kaifin wan hisar. Ini kada kau ada kisahkan kayak apanya. Yang tahu itu kayak apa kisahnya di atas cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi kaifin wan hisar. Kada kau dikisahkan tadi bang. Nang kawa menikmati itu cuma Nabi Muhammad. Nang kawa mengisahkan merasakan bagaimana berhadapan dengan sang zat wajibil wujud. Kayak apa kisahnya sebujurnya, nang paling tahu cuma Nabi Muhammad. Yang paling menguasai ceritanya tuh cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain pada Nabi kada ada nang tahunya. Kada ada nang tahunya. Nabi kita aja yang paling tahu. Nah makanya disebutkan innahu huwas samiul basir dalam ayat itu. Ada ahli tafsir yang mengembalikan dhamir huwa itu kepada Allah. Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ada yang mengembalikan dhamir huwa tersebut, innahu, dhamir huwa tersebut dikembalikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah yang mendengar kalam Allah tanpa perantara. Bayangkan Nabi Musa waktu munajat kepada Allah, itu beliau kada sanggup mendengar kalam Allah langsung. Sanggup, nekat Nabi Musa tuh biar nekat loh dalam Quran, nekat ceritanya. Ya Allah, ulun nak melihat pian. Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, ulun hendak melihat pian. Jawaban Allah napa? Qala lan taroni. Lan itu dalam ilmu nahu kada pacang bisa, kada pacang kawa ikam melihat aku wahai Musa, kada pacang kawa melihat aku. Lan taroni tatap ngarannya Nabi Musa. Ayo wahai barang satu tumat barang melihat pian aja Tuhan belekam na melihat aku. Itihi gunung lah, itihi gunung Zabir, gunung Zabir di pegunungan Tursina ada gunung Zabir lah, gunung Zabir. Pandang Musa kepada gunung Zabir. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah bertajalli ke gunung, ja'alahu dakka, gunung jadi hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pun siup. Orang siup apa bisa melihat Tuhan? Karena kau melihat Tuhan, siup. Gunungnya pun hancur. Ulama memadahkan kehancurnya gunung bakas ditajalli Allah Ta'ala. Takipai ka Makkah 3 biji, takipai ka Madinah 3 biji. Untung kan datang ke sungai Andai takipainya. 3 biji ke Makkah, 3 biji ke Madinah. 3 biji ke Makkah, Jabal Uhud, Jabal Rabwa, Jabal Warqan. Yang di Madinah yang di Mekah Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Sabir. Itu. Yang di Madinah Jabal Uhud, Jabal Rabwa, Jabal Warqan. Kalau ada tersalah mohon dimaafkan. Sekali lagi, kalau ada kesalahan dalam menyebut nama ini mohon dimaafkan, jangan diprotes di media sosial. Wah ini ngalih pian, salah sedikit udah pokoknya nama gunung-gunungnya itu masalah tanpa huruf itu mohon dimaafkan, itu memang kekeliruan ulun. Karena ulun kada sampat memutolaah, cuma ulun ingat aja. Dan menyampaikan ini pun kada ada berencana, cuma Allah nak menggerakkan lidah langsung terucap kayak ini. Gunung bekas ditajalli Allah Ta'ala, takipai 3 biji ke Mekah, 3 biji ke Madinah. Bayangkan Nabi Musanya siup, bangun dari siup langsung Nabi Musa ucap inni tubtu ilaik, aku bertobat ya Allah, bertobat dah hendak lagi dah, terus sanggup
bukan kada hendak, kada sanggup. Itu pun Nabi Musa diberikan kelebihan oleh Allah, kawa mendengar kalamullah. Makanya Nabi Musa digelar kalimullah, orang nang kawa bepandiran lawan Allah, tapi dihalat oleh hijab yang berapa puluh ribu. Beda dengan Nabi Muhammad, sami', bujur-bujur mendengar kalam Allah secara langsung. Bisa Nabi kita menyandang, ayo kada gegembangan biar bisa Nabi kita menyandang, luar biasanya. Sampai disebutkan lagi basir, Nabi kawa melihat dengan mata kepala beliau bagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya Rasulullah. Makanya inilah waktu Nabi kita bulik daripada langit ke-7 turun ke langit ke-6, di stop oleh Nabi Musa. Ya Nabi Musa mandak holok. Napanya ulihan jadi Nabi Musa di atas. Jan Nabi, aku dipardukan sembahyang 50 waktu sehari semalaman, aku dan umatku. Banyak wahai Nabi Muhammad, umatku aja nasa ikit kada sanggup nggawi, umatmu pulang nah halus nginto. Minta bahasa, minta kurangi. Padahal nang minta kurangi ini mungkin cuman akal-akalannya Nabi Musa. Di satu sisi tinjauan sisi yang lain macam-macam lah pahamannya. Memang ada berkah Nabi Musa, berkat Sidin menagur akhirnya jadi 5. Di satu sisi yang lain ternyata Nabi Musa tuh menikmati saat-saat perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Waktu Nabi berhadapan dengan Allah, cahayanya makin luar biasa, naik lagi, keelokan, kenampakan jamalullah itu nampak benar di wajahnya Nabi Muhammad. Semakin Nabi berbulik ke hadratullah, jamalullah makin nampak, makin indah. Nabi Musa makin menikmati pertemuan itu. Bahasa istilah kita, mun kada kawa melihat Allah, melihat orang nang melihat Allah barang. Itu pintarnya Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa. Tapi guru jar kenapa kada nang lain kada menagur? Kan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Kenapa Nabi Ibrahim kada menagur? Ini sudah ada porsinya masing-masing. Nang batetal kalimullah cuma Nabi Musa, nang berhak bepandir cuma Nabi Musa. Hakikat bepandirnya Nabi Musa, ya pandirnya Allah Ta'ala juga nang menyuruh Nabi Muhammad berbulik ke atas. Musa tuh kesengnya aja, nah ianya bepandir hakikatnya memang sidin juga. Cuman supaya pas andakannya, ini orang sudah babnya kalimullah, mun nyuruh Ibrahim khalilullah, lain babnya. Nang supaya bab bepandir Musa aja sudah bepandirlah Nabi Musa. Hakikat pandir Nabi Musa ya sidin juga nama nagur nyuruh bebulik. Ya paham je lah pian beritaan nang kakak itu toh. Kada perlu lah ulun menjelaskan, mengerti aja. Daripada sambat nang kakak itu, padahal pian pengerti ya sudah. Paham je beritaan. Kesengnya Jepang, karungkong. Keseng aja, cuma karungkong ini penting juga. Mungkin ada karungkong, ada baik juga. Nang kayak paru lilit tadi, mungkin ada karungkongnya bungas lah. Nah karungkong nih, nang membungas sih. Nah, cuman nang paru lilit itu memang kada baik. Cuma maksud kita karungkong na ada nih harat, nang di dalam karungkong nih harat lagi. Oke itu tuh maksudnya. Jadi layau tak mana nih kisahnya lah. Ayo jam 11 dari nah. Sajam lagi. Pokoknya min ghairi kaifin wan hisar. Sudah, kada kau dikisah lagi dah. Nang paling mengerti itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nang paling mengerti sudah. Kalau kita nih cuma mengerti kakak itu aja, mengerti daripada kakak itu aja, nang paling bujur mengerti cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Sampai disitulah dipardukan sembahyang 5 waktu. Oleh daripada Isra Mi'raj dipardukan sembahyang 5 waktu. Wa ballagal ummata bil Isra'i, Nabi menyampaikan kisah Isra Mi'raj. Wa fardi khamsatin bilam tirai, dan Nabi menyampaikan kefarduan 5 waktu tersebut. Disampaikan Nabi kepada umat. Nah disinilah umat macam-macam ketahuan imannya. Makanya disebutkan Allah, wa ma ja'alna ar-ru'yallati arainaka illa fitnatan linnas. Apa yang kami perlihatkan kepada engkau wahai Muhammad, itu semuaan jadi ujian bagi manusia. Ada yang mendengar Nabi berkisah Isra Mi'raj langsung percaya.
imannya tambah meningkat. Ini kelas Abu Bakar Siddiq dan kawan-kawan. Makanya langsung qad faza siddiqun bitasdiqin lahu. Untung Abu Bakar Siddiq dengan membenarkan Nabi Muhammad. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ah lahu. Dengan kejadian Isra Mi'raj, Abu Bakar Siddiq yang paling pertama membenarkan kisah tersebut. Ini orang nang langsung beriman. Ada kelasnya nang apa namanya imbah mendengar Nabi Isra Mi'raj bebulik murtad bahasa. Aku aja bahari caya awan Muhammad do orangnya jujur, kada bisa berdusta. Hari ini berdusta aja Muhammad nak berkisah. Mulai Makkah ke Palestina tuh aja sabulan cak aja hanya datang. Naik pulang ke langit mana-mana pang aja. Modelnya tuh kada percaya bebulik jadi murtad bahasa. Ada nama mendengar Isra Mi'raj tambah kafir. Ini kelompok Abu Jahal CS. Abu Jahal dan kawan-kawan. Ini waktu mendengar Nabi Muhammad Isra Mi'raj, aku aja Nabi malam tadi dijalankan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke langit, bulik malam itu juga. Uma Abu Jahal baambung kupiah. Uma Muhammad Abu Jahal nih, adakah lagi lebih badengin tuh aja Abu Jahal. Sampai Abu Jahal besarwan. Abu Jahal nih nak lihat Muhammad bagi sahkah? Maksud Abu Jahal tuh hendak mempermalukan Nabi kita Muhammad. Nak mempermalukan. Wah, ini kelompok orang nak tambah kafir. Mendengar kejadian Isra Mi'raj tambah kafir. Tapi kita alhamdulillah jauh daripada zaman Nabi Muhammad, tapi kita percaya dengan cerita Isra Mi'raj. Kenapa kita percaya? Al-Qur'an yang berbicara. Kalau mendustakan Isra Mi'raj berarti mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan Al-Qur'an apa hukumnya? Berarti bakapiran. Kada lagi Islaman. Nah, aku jangan percaya Isra Mi'raj atau kayak dongeng. Nah, kada percaya nih, hati-hati. Sia ibah nyambat kada percaya kok mati. Mati kafir cah. Apa ya pahabaran? Hati-hati lah. Ini kejadian yang sudah nampak di dalam Al-Qur'an keterangannya. Dalam hadis pun banyak keterangannya di Sahihul Bukhari. Keterangannya lengkap daripada hadis Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil bahwa kejadian Isra Mi'raj pada intinya adalah mencerminkan perjalanan seorang hamba yang ingin mendapatkan ma'rifat kepada Tuhannya. Tatkala si hamba ini mau berjalan menuju kepada Tuhannya, sampai kepada Tuhannya, disitulah puncak kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Nabi Muhammad mendapatkan itu. Kita pun bisa mendapatkan, akan tetapi lika-liku perjalanannya menjalani mendapati itu susahnya minta ampun. Karena kita sambung di Isra Mi'raj yang lain, tunggu saja siarannya di live streaming YouTube kami insyaallah. Insyaallah akan kita jelaskan bagaimana lika-liku perjalanan Isra Mi'raj. Nabi tatamu ini, Nabi tatamu itu. Memang orang yang ingin wasil ilallah macam-macam nang ditamuinya. Macam-macam nang ditamuinya baru bisa mendapatkan ma'rifat billah, wasil ilallah. Berat perjalanannya. Nah, tatkala sudah sampai ke makom puncak yang paling atas, lihat bagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari langit kembali ke muka bumi. Dari rendah sampai ke tinggi, dari tinggi turun ke rendah lagi. Karena Nabi menyadari ini adalah hamba. Hamba bukan Tuhan. Hamba bukan Tuhan. Nabi paham urusan ini. Nabi kembali ke bawah. Maka itulah kita, tatkala kita mempelajari ilmu yang tinggi-tinggi, mengenal dengan semuanya sudah, pinandu bujur-bujur pinandu, tetap kita berbulik ke bawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya syariat, ya hakikat tetap digandeng jadi satu. Tetap digandeng jadi satu. Asy-syari'atu bila hakikatin altilatun. Syariat tanpa adanya hakikat kosong. Wal hakikatu bila syariatin batilatun. Hakikat tanpa adanya syariat sasat. Kita tetap bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, itulah nang kita jalani. Mudahan kawan dipaham. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul malam hari ini, dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala panjangkan umur dalam ketaatan, sehat walafiat. Diluaskan Allah rezeki yang halal, qabul segala hajat, hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan barakaan selamat dunia, selamat akhirat, beserta anak cucu kita semuanya selamat dunia sampai akhirat.
Mudah-mudahan kita berataan sebelum meninggal dunia Allah berikan kita ma'rifat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Minta ridha, minta halal, minta maaf bulan pian sabarataan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama tausiah atau ceramah agama seputar Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengambil hikmah intisari dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memasuki acara berikutnya yaitu doa. Untuk memimpin doa ini kami mintakan kembali kepada terima kasih kepada penonton. Jangan lupa like, comment,